Dulu saya peminum, meminum hingga sampai meminta-minta kepada orang, memaksa di jalanan. Dan juga saya tukang judi. Dulu saya serakah karena saya tidak tahu bagaimana memerangi diri saya. Saya tahunya perang dengan orang. Ternyata kalau sudah zaman sekarang ini saya lihat, itu yang di jalan-jalanan kadang bukan orang sakit jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sobat MM, Sobat Malam Mencekam, kita berjumpa kembali di acara horor dari MM yang lainnya. Pada kesempatan ini saya dan tim berada di kota Cirebon, tepatnya di TPU Kedung Menjangan. Sudah bersama saya di depan kamera yang lebih dikenal dengan Mas Jebotnya atau panggilannya Ang Jebot. Warga di sini sudah mengetahui Ang Jebot yang berprofesi sebagai penggali kubur ya. Nah, Sobat MM, sebelum kita mulai, saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan Anda kepada channel kami. Terima kasih telah subscribe, like, komen, dan share-nya. Hari ini kita akan menghadirkan sebuah cerita yang mungkin berbeda dari video-video sebelumnya. Kami akan mengadakan seperti kubur diri. Artinya kubur diri ini merupakan simbol bahwa kematian itu seperti apa. Saya juga tidak bisa menjelaskannya, nanti mungkin Ang Jebot yang akan menjelaskannya. Baik, kita akan menuju Ang Jebot. Assalamualaikum Ang Jebot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ang Jebot? Sehat. Kalau rumah nggak jauh dari sini Ang Jebot ya? Nggak jauh, itu di tengah. Iya. Sebelum kita mulai nih, saya pengen tahu dulu profesi atau kegiatan sehari-hari apa Ang Jebot? Untuk sekarang sih ya saya tukang gali. Kalau emang dulu ya namanya masih muda ya, dengan perjalanan saya sendiri ya dianggap anak berandalan lah. Oh iya, oke. Sampai situ dulu Ang Jebot. Jangan diceritain dulu nih, nanti nggak seru nih. Jadi penggali kubur di TPU ini? Iya, nah. Sudah berapa tahun itu kira-kira? Sini baru 2 tahun saya. Baru 2 tahun, tapi sebelumnya di tempat yang lain? Dulunya ya saya cuma membantu warga aja. Ya. Ang Jebot, ini kan masa pandemi ya, COVID. Apa yang ada di belakang kita ini jenazah atau kuburan apa ini? Juga ada yang biasa, ada juga COVID-nya. Oh, di sini ada? Ada. Dicampur gitu ya? Dicampur ada. Oke, Kota Madia Cirebon ya? Iya, khusus kota. Kota ya. Baik Ang Jebot, kita mulai nih ceritanya. Sebelum nanti ada puncak dari acara ini yaitu kubur diri ya. Iya. Ang Jebot mungkin mau menceritakan dulu perjalanan atau kisah Ang Jebot, petualangan selama masa hidup Ang Jebot ya. Iya. Pasti menarik nih kayaknya. Boleh berbagi sedikit ya dengan para penonton MM nih. Boleh. Silakan Ang Jebot diceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala rabbis sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ini saya menceritakan diri saya pribadi tentang bagaimana perjalanan hidup manusia mencari jati dirinya sendiri. Dulu saya emang seorang nakal lah, bisa dikatakan berandal. Bahkan banyak kerugian-kerugian disebabkan gara-gara perjalanan saya. Dulu saya peminum, meminum hingga sampai meminta-minta kepada orang, memaksa di jalanan. Dan juga saya tukang judi sampai orang tua saya juga uangnya saya ambil untuk judi. Adik saya ambil uangnya.
Juga bukan judi saja saya, tukang adu ayam. Sampai terakhir saya itu dikeroyok oleh satu kampung. Bahkan banyak nih jahitan kepala saya, di sebagian ulah saya karena brutalnya saya. Tapi itu sebenarnya perjalanan hidup saya, artinya menemukan jati diri saya. Emang banyak cerita di situ orang melihat negatif dari posisi tersebut. Ternyata itu pengalaman untuk mempelajari diri saya agar saya lebih baik daripada berguna untuk orang lain. Ternyata perjalanan saya itu banyak merusak. Akhirnya saya dibimbing oleh orang tua, saya tidak mau. Bahkan sampai orang tua saya meninggal, baru saya menyesal. Saya tidak bisa meminta maaf. Tapi waktu itu saya sempat pernah minta maaf dalam perjalanan saya itu. Tapi tetap dalam perjalanan saya merasa ingin lebih baik. Mungkin itu perjalanan saya yang selama ini saya jalani. Dulu saya seorang pegawai. Setelah musim seperti ekonomi, akhirnya saya berhenti. Akhirnya jadilah saya tukang penggali kubur. Karena saya dituntut oleh kewajiban. Kewajiban itu hak manusia. Menanggung-jawabi anak dan istrinya. Ibadah dan ilmu adalah wajib. Itu harus seimbang dengan wajib dan kewajiban. Harus paham antara wajib dan kewajiban. Wajib itu wajib hukumnya. Kalau kewajiban itu hak dituntut oleh anak saya. Ketika anak saya menangis minta jajan kepada saya orang tuanya, barulah saya ingat kepada waktu saya menentang orang tua. Ternyata hukum karma itu ya di dunia. Saya dulu nakal sama orang tua, ternyata anak saya juga nakal sama saya. Bahkan minta uang itu harus. Akhirnya saya mulai bekerja apa saja yang penting halal. Saya jadi tukang gali, saya jadi tukang beca. Itulah perjalanan saya selama ini. Bahkan dalam perjalanan saya ketemu dengan seorang ustadz, seorang ulama, seorang kiai, ketemu dengan seorang preman. Itu soal penggalian itu harus kita hayati dalam diri kita sendiri. Tapi dengan tuntunan bagaimana manusia itu mengetahui jati diri, tentu dengan ajaran. Tentang ajaran Nabi dan walinya. Menurut ajaran itu kita pelajari. Pelajaran Islam kita pelajari Islam tentang pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan bukan hanya untuk dibaca atau dihafalkan Al-Quran itu. Harus tahu maksud dan tujuan Al-Quran. Itu hakikatnya. Saya mempelajari kitab suci Al-Quran dengan pembacaan-pembacaannya. Dari umur saya 18 tahun saya belum bisa membaca Al-Quran. Sampai saya ikut mondok di pesantren, saya banyak yang ngetahuin saya karena saya di Iqra 1, sudah dewasa di Iqra 1, itu ujian saya menangis. Kenapa kok saya orang Islam tidak bisa membaca ayat suci Al-Quran? Sampai saya keliling setiap tempat, ternyata anak-anak kecil itu mempertawai saya. Dengan izin Allah saya mau minta tahu apa itu Al-Quran ini. Akhirnya saya dengan perjalanan saya dengan wajah dan majadah teman-teman saya harus bisa. Ternyata baru umur segini saya bisa membaca Al-Quran. Walaupun tidak jelas makhraj atau hurufnya, mungkin itu namanya orang belajar. Setiap orang belajar pasti akan mengetahui yang sebenar-benarnya. Itulah perjalanan saya. Ternyata dari umur saya hampir 22-an, saya belajar ngaji di tempat musolah. Ternyata baru saya mengerti bacaan Al-Quran. Setelah saya dalami, saya hafalkan Al-Quran. Ternyata yang lebih istimewa adalah kandungan isi Al-Quran. Dalam ayat yang tertulis itu ada ayat yang tersirat dan tersurat di dalam Al-Quran. Surat itu untuk dibaca. Dan kita harus tahu maksud tujuan surat tersebut. Allah menerangkan kepada Rasulnya. Di dalam Al-Quran saya baca ketika saya mempelajari sholat, berdiri, ruku, sujud, dan istidal. Ternyata di situ saya membaca dari surat Al-Ma'un, fawailul lil musholin. Ternyata orang sholat juga bisa celaka. Kenapa orang sholat bisa celaka?
allazina hum an sholatihim syahun, yang lalai terhadap sholatnya. Maka kita kalau sholat jangan sampai kita lalai terhadap sholatnya. Allazina hum yuro, janganlah kita berbuat ria, berbuat ujub, dan berbuat takabur, mengaku dirinya benar. Semua salah. Jangan salah menyalahkan seorang. Wa yamna'unal ma'un, dia tidak mau memberi kepada yang lain, enggan memberi bantuan kepada yang lain. Ternyata isi surat kandungan itu mempunyai saya untuk belajar lebih mendalami isi bagaimana sholat itu. Ketika saya mendalami perjalanan Rasulullah, setelah Rasulullah perang Badar, setelah perang Uhud dan perang Badar Rasulullah, ketika dia memberitahu kepada sahabatnya, hai sahabatku semua, perang ini belum seberapa. Perang ini belum seberapa, bahwa akan kita menghadapi perang yang lebih besar. Hai Rasulullah, perang apa itu? Maka saya perdalami perang apa itu, ternyata memerangi hawa nafsu. Jihad di fin nafsi. Orang tahu hanya memerangi nafsu. Nafsu itu gimana? Saya tanya. Tidak ada yang bisa menjawab, hanya nafsunya saja. Ternyata saya menggali ingin tahu yang sebenar-benarnya hakikat itu apa, ma'rifat itu apa. Ternyata di dalam sholat tidak ada, yaitu berdiri, ruku, sujud, dan istidal. Yaitu berdiri dengan nafsu amarah, ruku nafsu sawiyah, sujud nafsu lohama, dan istidal mutmainah. Ternyata nafsu itu ada di diri manusia. Bagaimana manusia menguasai dirinya, yaitu menguasai hawa nafsunya. Maka banyak orang-orang yang serakah. Dulu saya serakah karena saya tidak tahu bagaimana memerangi diri saya. Saya tahunya perang dengan orang. Ternyata memerangi diri itu lebih sulit kalau tanpa ajaran dan tuntunan para nabi dan para walinya. Itu yang lebih sulit. Maka saya gali isi-isi makna maksud Al-Quran agar orang itu mengetahui dirinya sendiri. Jangan sampai kita bisa menyalahkan orang lain. Tentu dirinya belum tentu benar. Maka marilah kita bareng-bareng mencoba bahwa menguasai diri itulah ilmu jati diri. Yang di dalam diri kita ini harus diketahui. Ada mungkin hadis sufi yang mengatakan, man arafa nafsyahu faqad arafa rabbahu, faqad arafa rabbahu man arafa nafsyahu illallah. Siapa yang mengetahui dirinya, maka orang tersebut akan mengetahui Tuhannya. Itu emang benar sebenarnya. Itu tingkat tasyawuf. Mungkin saya juga mempelajari itu karena saya punya seorang pendidik, guru saya yang sudah tiada. Dalam perjalanan itu ternyata saya mengkaji diri. Bagaimana mengkaji diri? Kata kejawaannya ngaji badan. Ngaji badan, ngaji rasa, perasaan, jiwa dan menjiwai. Ternyata kalau sudah zaman sekarang ini saya lihat, itu yang di jalan-jalanan kadang bukan orang sakit jiwa. Orang sedang menjiwai dirinya. Dia ingin tahu dirinya ini siapa. Itulah. Itu kalau ingin kita mengetahui ilmu tasyawuf itu harus kita dengan dasar-dasar torekot. Maka torekot itu banyak. Maka Gusti Sinuhun Syekh Syarif Hidayatullah itu mengeluarkan 10 torekot. Bahwa Syekh Abdul Qadir juga mempunyai torekot. Jadi torekot itu tujuan mencapai hakikat. Hakikat diri dan hakikat dalam ajaran. Setelah kita mencapai hakikat, bahwa akan ada ma'rifat dan ma'rifatullah. Dia tidak membutuhkan duniawi. Sulit itu. Bahkan saya mempelajari, janganlah menyalahkan orang yang sudah torekot yang lain. Karena torekot itu adalah tujuan, maksud torekot itu. Ini paling bagus, ini paling jangan. Sama. Ibadah kepada Allah tidak ada perbedaan. Antara manusia kepada Tuhannya itu sama. Tidak ada perbedaan. Coba kita masuk sholat Jumat. Tidak ada jenderal, tidak ada presiden. Siapa yang duluan, dia di depan. Sama kita, seorang hamba semua. Maka pesan saya dari perjalanan saya, jadilah seorang hamba yang baik. Janganlah jadi budak. Ya budak tentang duit, masalah uang. Uang akan memperbudak diri kita.
kalau kita tidak tahu jalur bagaimana kita membagikan uangnya. Dalam surat Al-Baqarah diterangkan, wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Dirikanlah sholat dan bagikanlah rezekimu yang kamu terima kepada tetanggamu, kepada saudaramu. Itu kan ada hak-hak yang lain, bukan untuk dirinya saja. Ini pertemuan saya dalam perjalanan saya sendiri mengetahui bahwa sholat sesungguhnya bagaimana. Karena perjalanan saya ini, saya pernah sholat dengan orang-orang ulama, kiai yang besar, yang pakai tasbih, yang pakai tinggi. Sama saya. Biasa. Ternyata saya main ke tempat orang-orang yang cacat. Di LBK banyak orang-orang cacat. Saya masuk ke situ. Dia sholat. Dia habis ruku, sujud dan istirahat. Dia memberikan salam. Lalu gantian saya. Lalu sarung yang dia pakai diberikan kepada saya karena saya memakai celana pendek. Akhirnya saya pakai. Ternyata dalam berdiri dia hanya satu kaki. Dia tidak punya kaki. Barulah situ saya menangis. Begitu ulama-ulama besar saya pun menangis. Begitu saya bertemu dengan orang cacat, saya baru menangis. Tidak ada. Ketika saya melihat diri saya sempurna, wah ada yang lebih tidak sempurna. Maka disitulah hayatilah. Bukan kita mengaku benar, tapi jalankanlah kebenaran. Masih banyak orang-orang yang butuh bantuan kepada kita. Masih banyak orang-orang cacat, masih banyak orang tularungu. Saya sekarang di LBK banyak teman-teman saya yang tidak ada kakinya, yang tidak ada tangannya. Cobalah para saudara-saudara kita, melihatlah di situ. Jangan kita selalu melihat ke atas, lihatlah ke bawah. Walaupun saya hidup pas-pasan, saya tetap bersabar. Sabar itu ada kunci dari sabar tersebut, saya dalami. Sabar itu ada 5. Ketika kita ke rumah Pak Ustadz Dengge, sabar. Hanya sabarnya saja. Ternyata sabar itu saya gali. Sabar itu harus sadar. Sadar kita adalah manusia, itu hak orang lain, bukan hak kita, jangan diambil. Sabar, sadar, ikhtiar. Kita wenang karena kita punya kaki, punya tangan, punya mulut, itu ikhtiar. Apapun kita usaha. Bumi ini dibentangkan Allah luas, seluas-luasnya. Untuk makhluknya yang ada di dunia ini. Sabar, sadar, ikhtiar, tawakal. Tetap kita di jalan kebenaran. Dulu saya pernah beca, saya tidak pernah dapat uang. Tapi tetap saya tawakal. Pulang-pulang istri saya nanya untuk beli nasi. Saya baru menangis. Saya tidak dapat uang. Tapi karena istri saya sabar, dia tidak makan hari itu. Lalu malam saya berangkat lagi. Baru ya Allah, baru saya mengeluh. Bagaimana ini hidup saya ini? Tapi tetap saya berusaha. Saya tidak mau. Bahkan orang cacat itu dia berjualan tanpa pamrih dia. Kaki satu dia tetap pakai tongkat untuk mencari nafkah. Dia jualan baju yang dia jahit, yaitu baju kolornya itu dia jahit setiap rumah-rumah dia. Dengan kaki satu. Masa saya dengan komplit saya lebih takut dengan kehidupan saya. Ternyata baru itulah sabar, sadar, ikhtiar, tawakal, dan panarima. 10.000 kita menerima dianggap cukup, itu cukup. Maka janganlah terlalu tinggi tentang menyalahkan orang. Salahkanlah diri kita. Jangan membenar-benarkan diri kita. Belum tentu kita tahu yang sebenar-benarnya. Jangan kalangan masyarakat yang saya ketahui, banyak orang bisa menyalah-nyalahkan orang. Bahkan negara itu disalahkan. Menurut saya, jangan. Dia menyalahkan orang padahal dia tahu, tidak akan tahu yang sebenar-benarnya. Dia hanya tahu benar, tapi sebenarnya tidak tahu. Berhati-hatilah dengan kalimat perkataan atau perbuatan. Karena saya hayati orang yang khusyuk terhadap sholatnya adalah orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Jadi perbuatan kalau yang tidak berguna, kalau orang yang khusyuk sholatnya dia tidak akan menjalankan karena perbuatan itu tidak berguna. Bahkan lisannya dia tidak akan mau kalau lisannya itu artinya menyakiti orang lain. Itu ada di surat Al-Mu'minun ayat 3. Walladzina hum a'ni laghi mu'ridun. Bahwa sesungguhnya orang yang khusyuk di dalam sholatnya itu menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataannya yang tidak berguna. Itulah sebenarnya orang khusyuk. Ketika saya menemui orang yang cacat itu, bahwa orang khusyuk itu seperti itu, Mas Jebon, baru saya menangis. Saya tidak mau mengemis, saya masih bisa menjahit.
begitulah perjalanan hidup saya. Ternyata saya ini banyak mengeluhnya daripada mensyukuri nikmat Allah. Mungkin itu saja yang saya bisa paparkan. Karena saya juga ingin mengetahui bagaimana manusia ketika semua akan masuk ke liang kubur. Inilah tempat kita, jasad kita. Ruh akan kembali ke asalnya, tapi jasad tidak akan berguna. Jenderal, pejabat, menteri, presiden juga tetap dikubur. Hiduplah untuk berguna untuk lain. Biar manfaat kepada orang lain. Kalau sudah begini tidak ada manfaatnya, karena jasadnya sudah menjadi tulang belulang. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau perkataan saya yang menyinggung semuanya. Itu kisah yang luar biasa Ang Jebot ya. Pengalaman hidup Ang Jebot sepertinya semua dipacu tuh ya. Maksiat, judi, segala macamnya. Teman-temannya itu semua dipacu waktu itu. Itu keadaan waktu sudah menikah atau belum, waktu masih jadi? Dulu saya masih muda, tapi setelah menikah pun saya masih judi. Masih tetap. Ternyata karena isi saya menerima, saya masih ingat sampai sekarang ketika saya bekerja, uang saya sudah dikasihkan istri saya, lalu saya berjudi, saya kalah, uang yang di istri saya diambil kepada saya. Akhirnya begitulah, masih saya ingat bahwa janganlah seperti itu. Jadi titik sadarnya itu ketika tadi istri itu ya? Ya, juga dari istri, juga ada bimbingan dari orang tua. Ternyata orang tua itu bukan sebagai orang tua biasa. Saya juga setelah di pengetahuan ini dari dia, ternyata saya itu dibimbing oleh dia dari perjalanannya itu. Ya, perjalanan waktu masih muda, masih jadi berandalan itu, pernah ikut apa namanya, berguru ilmu hitam atau apa, atau pesugihan, pernah? Tidak. Kalau saya real. Saya tidak suka seperti itu. Saya ingin tahu hakikat saya sendiri. Karena waktu saya melihat teman-teman saya mempelajari ilmu anti bacok dan apa segalanya pada tahun 1996-97-an ya, pada itu masih banyak bela diri tuh. Dari juga ada yang dari Karangjalak, ada dari ini, tapi juga saya tidak ikut, cuma lihat aja. Emang perlu itu bela diri. Ternyata saya tuh lebih ke jaga dirinya, Pak. Lebih menjaga diri saya dari perbuatan hal itu. Ternyata ketika saya dipukulin, orang yang tersebut lari semua, Pak. Akhirnya saya yang babak belur. Jaga diri artinya keselamatan. Islam itu ikhlas, selamat, dan mulia. Kita lebih baik merendah diri. Mengalah demi untuk kemenangan. Karena apa intinya? Itu tidak ada faedahnya, karena kita ternyata banyak saudara dengan saudara. Ternyata ditelusurin, kita berkelahi itu saudara saya sendiri, maka itu semuanya juga saudara. Ya, menyesal akhirnya. Iya, akhirnya saya juga menyesal ketika saya divonis, saya di polisi diinterogasi, ternyata memang itu perbuatan saya. Juga ada dari kepolisian yang menyarankan kepada saya, Mas Jebot, kasihan orang tua. Zaman sekarang mukul orang uang, kasihan orang tua. Berapa Mas Jebot yang dipukul? Mas Jebot harus bayar uang. Lalu operasi, disitulah saya sadar ketika ada polisi yang menyarankan saya untuk berhenti berkelahian. Sampai sekarang juga kepada pemerintahan kepolisian, saya juga sangat kagum, banyak juga polisi-polisi yang menyarankan seperti itu. Ternyata harus kita melihat orang tua kita. Ternyata emang orang tua saya tidak punya. Pas saya kejadian itu harus punya uang 2 juta untuk membiayai orang yang dipukulin oleh saya. Jadi untuk menyarankan. Masa judi atau apa nggak pernah ngilmu gitu ya? Nggak pernah. Kalau saya. Kalau orang kan supaya kebal, iya, pakai apa, pakai isi. Saya real ya. Iya. Sadarnya dengan sendirinya. Gitu. Saya dengan sadar sendirinya, tapi dengan tuntunan itu ada orang tua yang menuntun saya di jalan yang benar-benar lurus. Dalam perjalanan itu lagi, Ang Jebot punya perjalanan mistis nggak? Emang apa? Yang saya pernah ikut ya.
dalam artinya penyodotan pusaka atau penggandaan uang, saya cuma ikut. Dulu bos saya mengajak saya tentang penggandaan uang pada tahun 2009 yang lalu. Ternyata saya ikuti, saya pelajari, bos saya punya uang 50 juta digandakan. 7 hari untuk berpuasa, ternyata uang yang digandakan itu hilang. Itu perjalanan saya, real saya. Jadi uang yang digandakan itu katanya khodamnya khala. Jadi uang itu hilang. Mungkin emang ada benarnya, mungkin nggak tahu, kalau itu kan perjalanan saya sendiri. Pengetahuan ilmu itu emang benar ada sebenarnya. Emang saya 2009 ya, ada orang itu dikasih uang 20.000. Dia bicara dengan saya sendiri. Pak, dulu 10 tahun yang lalu saya dikasih uang sama bapak ini, katanya. Karena saya ini rumah, tanah, mobil, dia sudah hilang semua. Saya bertirakat di sini, mau artinya punya rumah aja. Ternyata bapak tua ini pernah mengasih uang 20.000. Katanya kalau uang itu sudah cukup, ini perjalanan orang itu sendiri bilang sama saya ini. Entah benar atau tidak, tapi orang itu bilang pada saya sendiri. Ternyata uang yang dipakai 20 itu katanya nggak habis. Sampai artinya ketika rumahnya sudah kembali, dia ambil dari sitaan bank tersebut, barulah uang itu hilang. Ternyata 10 tahun lagi dia datang ke situ, membawa tamu lagi. Artinya ikut seperti itu, barulah orang tua itu marah. Banyak orang yang serakah, tidak ada cukup, ilmu-ilmu itu ditutup. Emang itu ada sebenarnya, tapi itu orang-orang yang khusus, yang artinya orang tersebut dia tidak butuh duniawi, dia tidak mau membutuhkan itu. Cuma orang-orang yang seperti itu yang bisa. Tapi kalau kita-kitaan, wallahu alam. Intinya penggandaan yang beredar sekarang itu bohong semua atau gimana? Atau hanya rekayasa saja? Ini pengalaman saya pribadi, saya tidak tahu yang lainnya. Banyak yang saya ikut dengan bos saya yang tentang penggandaan itu, artinya banyak yang gagalnya, Pak, daripada benarnya. Mungkin kalau di sana ada, saya tidak tahu. Tapi ini pengalaman saya tidak membicarakan orang lain. Dari penyodotan keris, dari penyodotan harta karun, dan saya. Bahkan logam yang bergambar Soekarno atau bunga atau UBS 99, dulu saya punya banyak. Itu sebenarnya Kuningan Sari, bukan Mas, itu Kuningan Sari. Itu perjalanan saya pada saya melilingi perjalanan hidup. Ketemu saya dengan orang yang mencari dari penggandaan uang. Pengalaman saya emang real, saya belum pernah tahu emang penggandaan itu real. Berhasil itu seperti saya pernah punya teman yaitu Pak Parlan, dia punya giok segini. Ternyata giok itu sampai menghilangkan 2 mobil, motor, dan rumahnya. Ternyata giok itu tidak ada yang beli. Sampai sekarang juga masih ada. Baru dia menangis, mengadukan perjalanan hidupnya. Kalau saya sih cuma ingin tahu perjalanan, ternyata dia pernah seperti itu. Sampai dia tidak punya mobil, dia punya rumah, baru dia menangis. Giok yang dia miliki tidak berlaku. Ini real perjalanan saya. Gioknya hasil pendohiran ya? Kurang tahu tuh. Cuma dia berbicara kepada saya, Mas Jopot, itu perjalanan saya dulu. Tapi ya udahlah, saya tidak mau ikut perjalanan seperti itu dengan harta-harta emeng-emeng itu pada tahun itu. Tapi saya tetap dengan pendirian saya ingin tahu. Kalau saya ikut terus dalam perjalanan orang-orang tersebut. Jadi itu. Saran dari atau pesan dari Kang Jebot untuk penggandaan uang itu bagaimana? Ya, menurut saya kepada seluruh kalangan masyarakat atau itu yang real saja, yang kira-kira masuk akal saja. Jangan kira-kira kita di luar akal logika. Emang ilmu itu ada di luar akal logika manusia. Karena sesungguhnya Gusti Sinuhun sendiri bahwa emas itu adalah Masya Allah terhadap manusia mensyukuri nikmat Allah itu. Dalam surat Nubuat itu untuk kunir itu. Ya. Itu maksudnya gimana itu? Ya, dalam perjalanan kisah para normal atau dukunannya itu, ketika bahwa kunir kalau dipendam itu 7 hari akan menjadi emas. Ketika kakak saya mempelajari ilmu nubuat, dia pendam, dia 7 hari tidak berpuasa. Ternyata kunir itu tetap menjadi kunir, tidak berubah. Tidak berubah. Ternyata saya sarankan
bahwa kalau kunirnya itu 1 hektar, baru itu bisa jadi emas. Diangkut ke pasar, dijual ke pasar, dapat uang, itu baru emas. Itu saya secara akal saja mengetahui itu. Karena ini pengalaman dari kakak saya. Kakak saya pernah, maka dia sampai gila lah. Salah penjabarannya. Ya, maka kalau kita ingin mendalami suatu ilmu, itu harus ada guru lahir. Guru lahir yang menuntun kita. Jadi berhati-hatilah tentang pengetahuan ilmu, karena harus ada yang menuntun. Seperti Allah itu punya wali. Wali-walinya itu adalah manusia, nabi, para wali, dan para wali-walinya, dan ulama-ulama seterusnya. Harus kita tuntunan dengan seorang tuntunan yang benar. Mungkin ya itulah perjalanan saya. Ini saya tidak mau orang lain, ini perjalanan hidup saya. Oh, itu jadi cerita dari Ang Jebot ya. Luar biasa. Dari mulai pendohiran segala macam sudah dilakukan ya, sudah tahu semua. Ang Jebot, ada sedikit semacam tantangan nih dari kita. Ang Jebot sebagai penggali kubur tentunya sudah mengetahui prosesi atau langkah-langkah orang sampai masuk ke liang lahat itu ya. Apa yang terjadi? Kira-kira kalau ada tantangan dari kami nih, Ang Jebot mau terima nggak nih? Jadi semacam Ang Jebot dikubur, nanti Ang Jebot bisa mengutarakan, bisa menceritakan kepada kita apa sih yang Ang Jebot rasakan ketika memasuki liang lahat itu, ketika dikubur. Nanti kami akan tinggal Ang Jebot kurang lebih 1 jam lah. Nanti Ang Jebot boleh cerita kepada kita. Itu nggak apa-apa kita tinggalin selama 1 jam Ang Jebot. Bolehlah, tapi tujuannya artinya bahwa manusia itu harus mengingat kematian. Kalau tujuan ada hikmahnya, boleh. Saya berani tantangan ini demi untuk artinya manusia bahwa akhir hidupnya ya seperti ini. Itu. Nah, tim semua di sini juga siap membantu. Artinya apa yang akan terjadi oleh Kang Jebot tentunya kita dalam pengawasan kita semua ya, artinya tidak ditinggal begitu saja. Ini hanya ingin menyampaikan pesan kepada kita yang sedang hidup, yang masih hidup, pesan-pesan baiknya bahwa kita kelak akan seperti itu. Betul. Kematian. Udah siap Kang Jebot? Siap. Oke, terima kasih Sobat. Kita langsung menuju ke tempat di mana Ang Jebot akan melakukan prosesi dikubur ya, dikubur hidup-hidup lah istilahnya gitu. Tentunya sudah dengan pengamanan yang kita siapkan di sini. Baik, kita langsung ya Sobat, jangan kemana-mana, tetap tonton terus video dari kami.